Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tak kamu kira bisa berubah karena cintanya kepadamu. Tak kamu kira dia bisa berubah karena cintanya kepadamu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, ya. Dan silahkan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat dulu ya teman-teman, ada energi seperti apa yang tak kamu kira bisa berubah karenamu. Ya, yang pertama teman-teman, kalau Sora lihat orang ini punya suatu keinginan, punya suatu hasrat untuk memenangkan kamu, ya. Ada satu dorongan hasrat, ada satu energi jiwa yang dia itu pingin menjadi seseorang yang lebih baik, gitu loh ya. Terus habis itu bisa melakukan sesuatu yang lebih baik, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, awalnya ya panggilan hasrat ini itu adalah kayak pingin menjadikan satu pembuktian sama kamu, aku bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari kamu. Awalnya begitu ya, awalnya itu adalah terdorong karena pingin membuktikan kalau dia itu bisa menjadi yang lebih baik ya. Lalu kalau Sora lihat di sini, dia itu banyak melarikan diri, banyak bersenang-senang gitu ya. Pergi sama teman-temannya, mungkin pergi party, pergi nongkrong kayak gitu ya teman-teman, untuk lari dari pemikiran-pemikiran dia soal kamu. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu nggak mau sendirian, jadi takut merasa kesepian ya. Itu awal mula ceritanya. Dan tapi setelah sekian lama itu terjadi ya, ada hasrat menggebu-gebu, cuman pingin membuktikan sama kamu kalau dia bisa lebih baik. Habis itu dia cuma bersenang-senang begitu aja. Tapi ternyata itu semua tidak memberikan energi apa-apa. Itu ternyata berisi energi kekosongan teman-teman. Ya, ternyata kayak cuman menjadikan pelarian, cuman hasrat yang nggak berujung, yang ujung-ujungnya gitu ya, dia narik diri dari orang-orang. Ujung-ujungnya dia itu ketika sendirian baru benar-benar bisa berpikir bahwa ternyata dia itu cuma mencari pelarian. Ternyata di dalam dirinya itu ada rasa kesendirian, ada rasa yang teramat kesepian, ada rasa kehilangan ya. Dan ternyata ketika dia sudah menarik diri, mencoba untuk nggak lari lagi dan mencari pelarian, dia baru melihat kedalaman perasaan dia, kalau ternyata dia itu masih sayang kamu, kalau dia masih cinta kamu, dan dia itu masih punya perasaan sama kamu. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini itu kayak tidak bisa move on dari kenyataan kalau mungkin kalian harus berpisah, atau kalau Sora lihat di sini kamu mungkin juga sudah hubungannya pisah atau break gitu ya. Dan kalau Sora lihat pergi keluar atau mencari orang lain pun akhirnya berbentuk sebagai suatu pelarian gitu ya, karena ada satu rasa sakit ternyata ketika dia kehilangan kamu ya, karena ternyata masih ada rasa cinta di sana, masih ada rasa sayang ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini mungkin banget mencoba untuk mengontrol hati dan perasaannya. Makanya mencoba untuk kayak, nggak apa-apa lah, aku bisa tanpa kamu, aku bisa dapetin yang lain. Ada di sana ego, ya, ada harga diri, ada pride juga, ya. Yang kalau Sora di sini, kayak dia merasa bahwa aku bisa kok kontrol hati dan perasaan aku, ya. Tapi ternyata intuisi itu tidak bisa bohong teman-teman ya, karena ternyata secara intuisi sangat mungkin dia ternyata mungkin masih sangat sayang kamu. Secara intuisi dia mungkin masih sangat kepikiran sama kamu ya. Dan secara intuisi kalian juga masih terhubung ya. Hanya dia itu tipe yang lambat dan mungkin sangat berhati-hati terhadap mengolah semuanya ya. Jadi yang dia proses pun cenderung lambat ya teman-teman ya, karena mungkin dia berhati-hati dan sebagainya ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ada satu hal yang dia mulai ngerasa kayak, aku mempertanyakan keputusan aku untuk tidak memilih kamu atau meninggalkan kamu. Keputusan aku udah tepat apa belum
gitu ya. Karena ternyata selama ini yang dia pikir dia bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik daripada kamu, ternyata tidak. Dia tidak mendapatkan yang lebih baik daripada kamu, ya. Ternyata kayak nggak lebih baik juga sih. Mungkin dia pikir sebelumnya aku bisa dapetin yang lebih baik daripada kamu. Jadi mungkin banget perpisahan kalian sebelumnya atau kendala di antara kalian sebelumnya itu karena ada yang dia pikir lebih baik daripada kamu, ya. Selain itu teman-teman, orang ini berpikir sebelumnya kalau aku tuh bebas, ya mungkin aku nggak banyak terikat, karena orang ini mungkin menyadari kalau dia itu tidak bagus sama komitmen dan keterikat. Dia pikir dia akan lebih bahagia, ya. Tapi di sisi yang lain, mungkin saja dia bebas, tapi ternyata dia kehilangan juga kebahagiaan itu, teman-teman, ya. Ternyata sekarang situasinya jadi dramatis. Dia ada kangen, dia ada rindu, dia ada kepikiran kamu, dia ada energi yang sangat butuh sama kamu, teman-teman, ya. Semakin dia mencoba lari dari kamu, semakin dia itu merasa, ya, perasaan itu makin kuat mencengkram dia, teman-teman, ya. Dan pikiran tentang kamu, terus habis itu tentang semuanya tentang kamu, apa yang terjadi di antara kalian, ya, itu semua berkutat di kepalanya dia, ya, berkutat di dalam kepalanya dia, dan dia tidak bisa melepaskan ingatan itu, ya, dan tidak bisa melupakan, ya. Karena ternyata ada perasaan yang memang tidak bisa kamu tuh nggak bisa digantikan sama yang lain, ya. Kamu tidak bisa dibanding-bandingkan sama yang lain, ya. Dan ini memang ada bagian dari semesta berkontribusi, atau semesta itu juga memainkan di sini peran, di mana mungkin sekali dia mendapatkan banyak tuntunan dari semesta, banyak banget jalan alur dari semesta yang seperti mengarahkan dia, ya, kalau Sora lihat seperti untuk ke arah kamu, ya. Jadi di sini ada peran semesta yang dia rasakan sangat kuat, membawa dia itu kepada suatu rasa bersalah, gitu loh. Karena dia ngerasa dia sudah banyak salah sama kamu, mengecewakan kamu, gitu ya, melukai kamu. Dan itu membuat dia menyadari bahwa dia ternyata masih sayang, apalagi ternyata dia yang salah, dan harusnya dia mau mengusahakan untuk memperjuangkan kamu, ya. Setiap malam, ya, dia tidur malam gitu ya, dia itu kayak susah tidur, ya, karena dia itu masih mikirin soal kamu, ya, masih ada energi kangen, resah, gelisah, kepikiran, ngerasa bersalah. Jadi semua campur aduk, ya. Dan ketika tidur pun banyak yang sering sekali bermimpi soal kamu, ya. Tuh. Dan dia itu di satu sisi sangat-sangat masih cemburu. Dia tidak siap kalau kamu harus dimiliki sama orang lain. Jadi ini ada situasi di mana dia itu cemburu, dia nggak siap kalau seandainya dia itu harus kehilangan kamu, teman-teman, ya. Sementara di satu sisi dia tahu kamu sudah mengikhlaskan orang ini, ya. Kita coba lihat ya keadaan dia setelah tidak bersama kamu emang kenapa. Teman-teman, ketika tidak ada kamu, semuanya terasa sulit buat dia. Banyak hal yang mungkin harus dia hadapi sendirian. Banyak beban yang harus dia hadapi secara sendirian. Ada energi dia yang habis untuk segala fokus-fokus yang harus dia kerjakan. Dan sangat mungkin sekali dia merasa sangat capek, overwhelming gitu ya. Dan kalau Sora lihat kehilangan seseorang yang mungkin membantu dia, baik secara energi ataupun secara pikiran, ya teman-teman. Dan yang tadi Sora udah bilang, dia itu mencoba cari kegembiraan sesaat, cari pelarian keluar, berusaha bikin seneng, hangout sama temannya dan sebagainya, tapi itu adalah kebahagiaan yang mungkin saja semu gitu ya teman-teman. Karena ternyata beban itu masih ada. Dan perasaan dia itu yang haus akan cinta kamu, haus akan kasih sayang, itu sangat-sangat besar. Jadi mungkin banget dia kayak ada ruang kosong di dalam dirinya. Dia butuh diberikan cinta, dia perlu diberikan sayang. Dan rasanya sayang cinta itu tuh tidak terpenuhi gitu loh ya teman-teman. Dan seperti mencari-cari untuk mengisi kekosongan itu. Tuh.
segala tekanan tuh banyak, secara mental itu pikiran banyak, mungkin entah banyak masalah, dia menghadapi, dia juga merasa ada energi keputusasaan gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia mulai menilik lebih banyak tentang perasaan dia sendiri ke kamu ya. Karena sebelumnya mungkin dia tidak banyak menguasai perasaan dia sendiri, dia mungkin gak banyak mengenali perasaan dia sendiri ya. Disinilah dia jadi banyak evaluasi gitu ya. Apa aja sih yang udah kamu berikan untuk orang ini? Apa saja sih sudah pengorbanan yang ada dalam hubungan ini, teman-teman? Karena kalau yang Sora lihat ya, orang ini sekarang rajin mantauin kamu ya. Orang ini rajin mantauin kamu, orang ini rajin mau tahu soal kamu gitu ya. Dan dia berulang kali pingin ngubungin kamu ya, udah ketik chattingnya segala macam, tapi habis itu mundur lagi ya, maju mundur, enggak yakin ya teman-teman ya, enggak yakin gitu loh ya untuk menghubungi kamu kembali, karena mungkin takut ada penolakan, takut ada hal yang kamu nggak terima dia. Dan di sini ada sesuatu yang dia perbaiki, ada sesuatu yang di healing di sini ya. Dia mencoba, kalau Sora lihat ya, dia pingin adanya satu perubahan gitu ya, mungkin dari sikapnya dia ke kamu, teman-teman tuh. Karena sebelumnya orang ini tuh mungkin saja ada yang apa ya, ibaratnya di depan kamu beda, di belakang kamu beda ya. Ada yang memanipulasi, ada yang adanya kebohongan, ada yang ada apa ya, situasi-situasi yang kayak orang ini tuh apa sih sebenarnya gitu loh ya. Itu yang sebenarnya kamu mungkin merasa nggak kenal dia, banyak hal-hal yang dia sembunyikan dan sebagainya ya. Dan orang ini punya energi ketakutan gitu ya, kalau dia akan kehilangan kamu. Oke, perubahan apa yang kamu tidak pernah duga ingin dia lakukan demi perasaan dia ke kamu, teman-teman ya. Kalau Sora lihat di sini, dia itu punya keterikatan terhadap sesuatu yang lama ya, ada kemelekatan, entah sikap dia, entah juga mungkin di sini kalau Sora lihat di sini pikiran-pikirannya dia, terus habis itu juga mungkin di sini ada hal-hal negatif yang jadinya sesuatu kemelekatan yang nggak positif, itu mulai pingin dia lepasin ya demi kamu, teman-teman. Karena di sini dia menyadari ada hukum sebab akibat, ada karma juga berjalan di sana ya. Jadi dia itu kayak menyadari apa yang sudah dia lakukan ada timbal baliknya pastinya, teman-teman ya. Sebelumnya mungkin banyak banget dia ceroboh, tidak memperhatikan efek apa yang sudah dia lakukan, akibatnya apa ya. Karena mungkin sebelumnya juga orang ini banyak tidak bersyukur, banyak mungkin komplain ya, membanding-bandingkan kamu dengan yang lain. Ini kan tadi kan selalu udah bilang grass is greener. Terus di sini juga banyak selalu negative thinking, apa namanya juga mungkin nggak ada aja yang dikomplainin gitu ya. Dan ada ego-ego lain ya teman-teman, yang kayak merasa segala sesuatu itu penuh dengan situasi yang nggak mau bersyukur, teman-teman ya. Orang ini berharap untuk bisa bicara sama kamu lagi ya. Orang ini akan menghubungi kamu. Jadi orang ini akan menghubungi kamu untuk bicara sama kamu. Selain itu teman-teman, sebelumnya orang ini itu nggak punya dorongan. Orang ini mungkin banget nggak punya motivasi gitu ya. Satu, nggak punya dorongan atau motivasi untuk berkompromi. Jadi sebelumnya mungkin banyak ego, banyak mau menang sendiri, banyak nggak mau ngalah. Jadi di sini ada satu keinginan untuk berubah, untuk dia bisa berkompromi, mau mengalah, mau untuk toleransi, mau untuk sama-sama lah ketemu di tengah. Kedua, mungkin sebelumnya juga terlihat kamu mungkin ada komplain, atau bukan komplain sih, mungkin kasih dia masukan. Mungkin kamu ngomong kayak, kok kamu kayaknya sepertinya kurang berusaha dalam relationship ini, harus selalu kamu yang nyari dia jarang nyari kamu balik, atau usahanya dia kurang dia tunjukkan atau kurang kuat. Nah ini ada keinginan untuk berusaha lebih dalam, teman-teman ya. Karena sebelumnya memang orang ini tuh banyak menerima tapi nggak memberi gitu ya, teman-teman. Kayak kurang perhatian sama kamu, kurang romantis sama kamu, kurang mau memahami, berempati soal situasi kamu. Ibaratnya mungkin sikapnya dia itu tadi ya, kurang berusaha dan dingin, teman-teman. Jadi di sini ada satu energi yang dia jelas, teman-teman, pingin berevolusi, pingin berubah jadi sesuatu yang lebih baik ya. Pingin meninggalkan apa yang ada di yang lama, teman-teman.
ya, ada transformasi. Jadi pengen ninggalin apa yang lama yang mungkin harusnya tidak harus ada perubahan gitu loh, ya. Tuh. Karena kalau Sora lihat di sini sebelumnya orang ini mungkin saja kurang usaha ya. Cenderungnya energi berusahanya lemah sekali, ya. Tapi sebenarnya telepati batin di antara kalian kuat. Sebenarnya dengan energi dia terdorong seperti ini pun mungkin kamu bisa merasakan kalau orang ini siap berubah. Sebelumnya pasrah, kurang usaha, kurang mau berpikir, ya. Setiap kali ada masalah itu nggak mau mikir, cuek gitu ya. Ah, biarin aja lah, gitu loh. Itu kan butuh kreativitas, butuh proses berpikir untuk menyelesaikan segala sesuatu. Dia sebelumnya kayak nggak mau, ya teman-teman. Dan sebelumnya mungkin banget kurang berintegritas, ya, kurang jujur, kurang setia. Integritas kan juga ada kesetiaan dalam integritas, teman-teman, ya. Jadi di sini ada energi karena dia cinta kamu, ya, dia sayang kamu, ya. Ada energi dia itu pingin kayak menjadi seseorang yang lebih jujur, teman-teman, ya. Kalau dulu sebelumnya dia banyak energi memaksakan gitu ya, dia sering ego, dia maunya energi dia yang diterima. Kalau Sora di sini sekarang energi dia bisa lebih lembut, lebih mau pasrah, lebih mau ikhlas ya teman-teman. Dan kamu akan melihat bahwa mereka akan menunjukkan sama kamu perubahan itu. Jadi paling gampang untuk jadi tolak ukurnya, kamu akan lihat nanti bahwa orang itu akan menunjukkan sama kamu. Jadi nggak cuma ngomong. Jadi untuk kalian yang nanti kalau orang ini datang dan menghubungi kamu, paling gampang dia akan nunjukin. Kalau dia tidak menunjukkan, berarti mungkin bacaan ini bukan buat kamu, teman-teman. Karena di sini juga ada ekspresi cinta. Artinya orang ini akan lebih menunjukkan sayangnya dia sama kamu, cintanya dia sama kamu. Apa yang selama ini dia ingin usahakan buat kamu itu akan lebih dia tunjukin, teman-teman. Karena orang ini sudah banyak mendapatkan pembelajaran di sana. Dalam hubungan ini banyak pembelajaran yang dia bisa dapatkan justru ketika ada telepati batin dan ketika segala sesuatu tuh udah lebih jelas, teman-teman. Ya, tuh. Energi rekonsiliasi sangat kuat di sini. Karena memang hati itu nggak bisa dibohongin. Di sini hati itu sangat kuat menguasai. Perasaan itu sangat kuat menguasai, teman-teman. Ya. Sehingga dia realistis. Kalau memang aku mau untuk kita bersatu rekonsiliasi, harus ada sebuah usaha dan pembelajaran dari usaha itu. Jadi orang ini kayak pingin menunjukkan secara real, perasaan aku tunjukin sama kamu hasilnya. Dan itu akan membawa kepada banyak energi pergerakan, ya. Ada hal-hal baru yang mungkin kamu tidak menduga bisa dilakukan atau bisa bisa direalisasikan sama orang ini gitu loh. Sebelumnya kamu merasa kayak nanti dia cuma ngomong doang, nanti cuma di perasaannya doang, tindakannya kurang gitu ya. Kalau Sora lihat di sini akan ada hal tersebut gitu ya. Dan teman-teman, untuk memastikan kalian punya energi yang positif, untuk energi yang termanifestasi dengan positif, silahkan untuk meyakinkan energi kalian, pembersihan dengan gelang kristal clear quartz dari batu clear quartz yang sudah Sora booster dengan energi healing ya. Bulan berisi intuisi ya, perubahan, bintang lambang dari harapan positif. Ini adalah sepasang dijualnya, tidak dijual terpisah, membantu membersihkan cakra, energi positif datang, dan juga melepaskan trauma di hal-hal buruk di bawah alam sadar ya. Harga 240.000 saat video ini dibuat. Di Tokopedia ada linknya di kolom komentar dan di bawah. Lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedianya, bukan peletan, bukan jimatan dan susukan. Dibeli selagi masih ada karena saat ini stoknya kurang dari 10 ya. Jadi Sora belum bisa janjikan untuk bisa di PO, karena kalau PO itu ada minimal lusinan. Sora ulang-ulang terus ngomongnya tiap hari, maaf ya, karena aku nggak tahu yang nonton hari ini apakah nonton kemarin ya. Nih, dibeli selagi masih ada, cantik banget ya teman-teman. Kalau kamu nggak punya sih ya nanti nyesel gitu ya. Banyak banget kalau udah nggak ada barangnya baru nyariin, itu namanya kamu belum berjodoh ya. Tapi ingat, jodoh kan juga mesti diusahain. Dibeli selagi masih ada. Kalau mau lewat Instagram Sora @sora_tarot. Untuk astrologinya, jadi ini udah tahu ya teman-teman bahwa akan ada pergerakan datang ya, akan ada yang menghubungi kamu. Itu ada sesuatu yang positif ya. Yang boleh jadi pertimbangan kamu adalah, masukannya adalah, pertimbangan kamu adalah teman-teman, ini adalah hubungannya akan jadi masuk ke jangka panjang
ya, soal keluarga. Jadi ini memang ketika rekonsiliasi, hubungan ini akan jadi untuk hubungan jangka panjang. Walaupun kalau kalian sudah berumah tangga, berarti hubungan ini memang akan mengarah untuk tetap mempertahankan rumah tangga kalian. Jadi fokusnya memang untuk jangka panjang. Jadi perubahan itu pun dijalankan secara bertahap, ya teman-teman. Paling gampang adalah biarkan dia tunjukkan dulu tanggung jawabnya dia terhadap semua ini, ya. Jadi kalau nanti kamu lihat bahwa orang ini memang sudah bisa menunjukkan tanggung jawabnya, itulah memang proses perjalanan perubahan itu sedang terjadi. Oke, untuk astrologinya banyak dari water signs ya, dari Pisces, Cancer, Scorpio, dan juga banyak dari apa ini? Dari earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ya, dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terbuka, teman-teman. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, ya, atau alfabet kalian sama-sama. Oke. Bisa juga plat nomor kendaraan, ya, teman-teman. Dan sebagainya. Teman-teman yang kepingin dibacain secara pribadi, mau baca bazi untuk lihat jalan hidup ya teman-teman, semua bisa ya, melalui satu jalur yang sama. Ini kebanyakan seorang nggak ambil deh, ya masih ketutupan kan, jadi adil kalau nggak dibuka. Nah, VZLS UOFB FPNJ TSPE 1, 2, 3 pause. Nih ya, tekan layarnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sora tunggu juga belanjanya, dan Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ya, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.